Perkenalkan, nama saya Jania Lieta dengan nomor NRP 160422037. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami, yaitu apa itu teknologi? Teknologi sendiri merupakan sebuah sarana yang banyak menyediakan seperti informasi dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk sehari-hari maupun ke depannya. Teknologi banyak membantu kebutuhan maupun kesulitan yang dialami oleh manusia. Lalu, untuk fungsi-fungsi teknologi itu sendiri ada beberapa macam, yaitu salah satunya adalah mempermudah mencari suatu informasi yang sulit untuk ditemukan. Lalu, membantu pekerjaan dan pembelajaran menjadi jauh lebih mudah, efisien, dan cepat. Dan teknologi ini sendiri mampu membuat kita bisa berkomunikasi dengan orang lain yang jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah untuk dipelajari. Halo teman-teman, aku Bernardo Sabel dari kelompok 3. Di sini aku menjelaskan secara singkat tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi berarti sebuah teknologi berkembang dari masa ke masa, dari yang sederhana sampai yang modern seperti sekarang ini. Kenapa sebuah teknologi bisa berkembang? Ini karena selalu munculnya kreativitas dan inovasi pada orang-orang seperti kita ini. Contoh perkembangan teknologi pada kehidupan sehari-hari dan yang sering kita temui. Yang pertama pada transportasi. Orang dulu menggunakan becak dan kereta kuda untuk menempuh tempat satu ke tempat lain dengan waktu yang lama, bisa sampai berhari-hari. Tapi sekarang kita bisa mengendarai kendaraan umum seperti kereta dan bis ataupun kendaraan pribadi seperti motor dan mobil yang bisa memotong waktu ke tempat jauh yang mau kita tempuh tadi. Lalu pada komunikasi, orang dulu mengirim surat ataupun dengan pesan burung untuk mengirim sebuah berita kepada orang yang jauh dalam waktu berhari-hari. Tapi sekarang kita bisa mengirim pesan tidak sampai 1 jam dengan bermodalkan sosial media dan internet. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Firdaus, NRP 120122231. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif teknologi. Yang pertama yaitu dampak positif, yaitu mempermudah mendapatkan banyak informasi seperti mencari informasi berita-berita terbaru atau mencari informasi yang kita ingin tahu. Yang kedua, mempermudah semua orang untuk berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Seperti adanya smartphone, kita dimudahkan berkomunikasi berupa telepon atau chattingan. Yang ketiga, mempermudah bertransaksi dengan semua orang dengan adanya teknologi m-banking. Dengan begitu kita lebih mudah bertransaksi atau dengan pembayaran tersebut. Perkenalkan, nama saya Jeremy Alessio Luvianiono dari Fakultas Teknik dengan NRP 160122018. Dan pada waktu ini saya akan memberikan penjelasan tentang contoh dampak dari artificial intelligence ini. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang kenapa AI itu sangat penting. Jadi kehadiran AI ini diakui mampu memberikan dampak yang sangat bermanfaat dari berbagai bidang. Jadi AI itu tidak hanya mampu memudahkan mengerjakan kegiatan manusia, tapi juga dapat menyelesaikan pekerjaan yang banyak banget dan berulang-ulang dengan waktu yang sangat ringkas. Jadi saya bisa simpulkan kalau AI ini dapat menganalisis data lebih banyak dan lebih dalam, yang dimana AI mampu bekerja dengan cepat dan berulang sesuai instruksi yang telah diprogramkan dan dalam waktu singkat bisa menyajikan solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Yang kedua adalah AI itu selalu mencapai tingkat keakuratan yang sangat tinggi. Jadi dengan kata lain, dengan tingkat keakuratan yang lebih konsisten, AI dapat digunakan untuk proses penilaian, hasil belajar, manajemen keuangan sekolah, sistem penerimaan murid baru, dan berbagai macam lainnya. Yang ketiga adalah AI dapat mengoptimalkan semua data yang dimiliki oleh AI tersebut. Jadi berbeda dengan manusia, jadi sistem AI ini akan selalu bekerja dan memproses data yang sudah diprogramkan lebih banyak dan lama. Jadi hasil proses data akan selalu tersimpan
dan menjadi sumber informasi baru yang akan digunakan kapanpun. Dan yang keempat adalah AI bisa belajar sendiri. Misalnya kita dalam sistem kita ada sistem personalisasi pembelajaran. AI ini akan selalu belajar dari riwayat-riwayat aktivitas yang dilakukan oleh murid-murid dan akan memberikan solusi pembelajaran kepada murid-muridnya dan menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan secara otomatis. Dan sekarang kita akan berpindah kepada dampak positif dan dampak negatif. Jadi dampak positif yang bisa saya simpulkan dalam penerapan AI ini yaitu AI dapat menyimpan data yang tidak terbatas alias infinite dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, memiliki ketepatan dan keakuratan yang dalam mengerjakan tugasnya, jadi benar-benar presisi banget. Menggantikan tugas manusia yang berulang-ulang yang bersifat rutinitas, misalnya kayak pembelajaran kayak proses koreksi atau penilaian hasil belajar kayak penilaian nilai. Yang keempat adalah bisa digunakan di kapan saja dalam waktu yang cukup panjang. Dan yang kelima, memudahkan digandakan dan disebarluaskan, jadi bisa menyebar kemana-mana. Misalnya AI ini bersifat digital, bisa menyebar mulai dari laptop, PC, smartphone, dan semacamnya. Yang keenam, lebih murah dibandingkan harus mendatangkan ahli dari yang memiliki keterbatasan dalam waktu dan menyelesaikan pekerjaan, jadi lebih simpel dan lebih murah. Dan bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih cepat dan lebih baik. Misalnya ini kita kayak kadang susah, kita dapat minta tolong ke AI ini untuk mengerjakannya. Tapi dari keunggulan yang didapatkan oleh AI ini memiliki dampak negatif yang cukup berat. Jadi di mana bisa membuat yang terlebih utama adalah membuat guru dan murid menjadi malas dikarenakan di era digital ini AI sering digunakan untuk proses pembelajaran. Jadi guru-guru akan merasa terbebani karena mereka tidak mengajarkan mereka secara face to face. Sebegitu juga dengan murid yang dimana mereka lama-lama menjadi malas dan mulai mengandalkan diri dengan teknologi. Yang kedua itu menghilangkan pekerjaan manusia, di mana kerjaan-kerjaan ringan seperti membayar tol di jalan itu akan segera digantikan oleh AI dan banyak orang kemungkinan akan menjadi pengangguran dan tidak memiliki common sense. Jadi AI itu memang mampu belajar dan bisa ngerti sendiri layaknya manusia. Cuma AI tidak dapat memahami tujuan dari informasi. Jadi dia cuma paham, oh aku tahu ini, tapi dia nggak tahu. AI ini nggak tahu tujuannya itu kayak gimana. Apa sih aku belajar itu tujuannya untuk apa? Kayak gitu. Yang keempat yaitu AI itu masih bekerja sesuai instruksi. Jadi tidak bisa bekerja secara leluasa. Jadi memerlukan instruksi yang memerlukan program mau dari JavaScript, C++ maupun dari Python. Jadi beda AI, beda pemrograman. Yang kelima, AI masih kalah untuk pemrosesan informasi yang bersifat vertikal dan membutuhkan sense yang kompleks. Jadi AI ini sampai ini bisa bekerja paralel untuk tugas-tugas sifatnya yang rutinitas berulang-ulang sekaligus dapat bekerja sendiri. Tetapi AI akan bekerja secara spesifik sesuai menginputkan dan data yang diprogramkan. Misalnya nih, AI yang berfungsi mengkoreksi hasil belajar tidak bisa berfungsi untuk melakukan fungsi lain seperti mencari materi dan sumber belajar. Dan yang keenam adalah risiko tinggi dibobol karena AI memiliki data informasi yang tersimpan secara digital yang dimana membuat informasi ini sangat mungkin diretas oleh orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab layaknya hacker. Ya, terima kasih atas perhatiannya terhadap teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga kepada para dosen yang sudah menyempatkan banyak waktu untuk menonton video dari kelompok 3 kami. Kami juga memohon maaf jika apabila kami memiliki kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya kami ucapkan pada saat memulai video maupun kalimat-kalimat yang tidak pantas lainnya. Sekian dari kelompok 3, saya Jeremy Eliezer mewakili kelompok 3. Sekian dan terima kasih.